Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi dengan materi yang baru, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Serta nanti kita lanjutkan dengan fungsi harga keseimbangan ya nanti ya. Nah, sebelum masuk ke fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kalian harus tahu dulu apa sih tujuannya kalian mempelajari ini. Nah, di sini kalian akan dapat menghitung ya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, di dalam fungsi penawaran dan baik fungsi permintaan maupun di fungsi penawaran, variabel yang ada di dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran hanyalah harga barang dan jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan. Ingat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di materi sebelumnya ya. Nah, ini berlaku ceteris paribus ya. Jadi selain harga dan jumlah barang atau jumlah barang yang ditawarkan, itu sifatnya adalah konstan ya atau tetap ya gitu. Jadi harganya sama, nilainya sama gitu ya. Jadi nanti yang dipakai variabelnya adalah variabel harga dan atau price dan variabel jumlah barang yang diminta ataupun yang ditawarkan. Nah, bentuk fungsi permintaan, sebelum masuk ke fungsi permintaan lagi, kita bicara mengenai definisinya dulu ya. Definisi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara variabel harga atau harga yang diminta dengan jumlah barang yang diminta. Begitu juga dengan fungsi penawaran adalah fungsi yang memperlihatkan hubungan antara price atau harga barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang ditawarkan atau quantity of supply. Ya, fungsi permintaan atau kalau permintaan itu biasa disebut dengan demand ya. Jadi kalian tidak perlu bingung ya kalau dikatakan ada PS ya atau QS atau PD atau QD ya. Di sini ada PD, price of demand, QD, quantity of demand. Begitu juga fungsi penawaran. Fungsi penawaran atau istilah penawarannya disebut dengan supply ya. Supply. Nanti fungsinya di sini dengan PS dan QS, berarti price of supply atau quantity of supply. Satu persatu ya kita bahas. Sekarang kita lihat di fungsi permintaannya. Ya. Fungsi permintaan rumusnya adalah dilambangkan dengan PD sama dengan A min BQ atau QD sama dengan A min BP. Ya, di mana P adalah harga barang per unit, P ini ya. Q adalah jumlah barang yang diminta. A ini angka konstanta. Jadi nanti nilai yang tetap ya jumlahnya ya. Sedangkan B itu adalah untuk menentukan slope atau kemiringan dari kurva nanti ya. Kalau kalian sudah pelajari kurva ya, B ini merupakan kemiringannya ya, bentuk kemiringan kurvanya nanti, atau disebut dengan slope atau gradient. Oke? Kemudian fungsi penawaran atau supply ya. Fungsinya adalah PS atau price of supply sama dengan A ditambah BQ atau QS sama dengan A ditambah BP. Ya, bedanya di sini kalian tahu ya, kalau QS atau PS ini berarti di sini adalah Q ya. Kan variabelnya harga dengan jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta kalau yang permintaan gitu ya. Kalau di sini kalau ingin mencari QS berarti di sininya adalah variabelnya yang price-nya di sebelah kanan. Oke. Di mana P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta dan B adalah slope atau kemiringan dari kurva nanti ya. Kemudian dari mana sih ini fungsi ini didapat? Ya. Untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, rumusnya sebagai berikut ya. P dikurang P1 dibagi P2
dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 ya. Ini baik fungsi permintaan dan fungsi penawaran sama seperti ini ya. Untuk rumus menentukan fungsi permintaan dan penawaran, tinggal diganti saja di sini P-nya ya. Kalau misalnya permintaan berarti di sininya P-nya PD gitu ya. Kalau penawaran PS, price of supply. Di sini kalau permintaan berarti QD atau quantity of demand ya. Kalau penawaran berarti QS atau quantity of supply. Di mana P itu adalah harga. Ya, di sini kalau P di sini kan masih di sini artinya P0. Jadi P yang belum diketahui angkanya ya, masih dicari. Kemudian P1 adalah harga yang pertama. Jadi harga yang pertama itu sudah diketahui nilainya. Kemudian P2 harga yang diketahui yang kedua. Ya, kalau misalnya permintaan berarti pada saat harga barang naik berapa rupiah, kemudian pada saat harga barang turun itu P1-nya mana, P2-nya mana sudah bisa ditentukan ya. Kemudian Q di sini ini adalah permintaan masih dicari ya. Kemudian Q1 berarti permintaan yang diketahui 1. Kemudian Q2 adalah permintaan yang diketahui 2. Oke, untuk fungsi permintaan rumusnya bagaimana, sudah paham ya di sini ya? Bisa ya, insya Allah bisa ya. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soalnya yang coba yang mudah dulu ya. Kita ambil contoh soal. Nih. Ya, contoh soalnya seperti ini. Kelihatan ya? Contoh soalnya ya. Contoh soalnya dari fungsi permintaan di sini. Jadi cara menjawab kalian nanti diikuti langkah-langkahnya ya, dengan rumus yang tadi ya untuk menentukan fungsi permintaan. Contoh soal dari fungsi permintaan, jika harga barang Rp60 per unit ya, ingat hukum permintaan dan hukum penawaran materi sebelumnya ya. Kalau hukum permintaan kan pada saat harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Gitu ya. Nah, nanti fungsi penawaran juga sama, sesuaikan dengan hukum permintaan. Oke. Di sini contoh, jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Oke. Dan jika harga barang 40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Nah, di sini sebetulnya kalian sudah bisa menentukan ini sebetulnya diminta untuk mencari apa sih? Dari harga dan jumlah barangnya ini sudah ketahuan sebetulnya. Kalian diminta untuk menentukan fungsi permintaannya. Tentukan fungsi permintaan dari soal tersebut gitu ya. Nah, cara menjawabnya adalah ya, kalian tulis dulu di sini. Penyelesaian ya. Agak geser sebentar. Tip X. Penyelesaian. Oke. Diketahui. Nah, kalian harus ketahui dulu di sini ya. Di sini diketahui P1, kalian harus tentukan rumusnya seperti yang tadi ya. P1 sama dengan berapa rupiah? P itu artinya price ya. Yang diminta kan fungsi permintaan. Kalian bisa tambahkan PD juga boleh. PD berarti price of demand ke 1 adalah berapa rupiah? 60 rupiah. Gitu ya. Kemudian pada saat P1 60 berarti jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta adalah 20 unit. Berarti di sini dilambangkan dengan Q D1 sama dengan 20 unit. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, jika harga barang
40 per unit, maka jumlah permintaan adalah 30 unit. Berarti ini adalah PD2 ya. Oke, sudah diketahui ya angkanya ya. PD2 nya berapa? 40 unit, 40 rupiah. Nah, berarti QD2-nya dapat 30 unit. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Ditulis dulu, ditanya fungsi permintaan. Itu ya. Nah, jawab. Itu ya. Nah, rumusnya kita tulis dulu. Kalian tulis rumusnya. Rumusnya adalah P dikurang P1. P di sini PD ya. PD ya, gini ya. Karena permintaan dibagi PD2 dikurang PD1 sama dengan rumusnya lagi QD dikurang QD1 dibagi QD2 dikurang QD1. Gitu ya, pahami rumusnya. Kemudian kita masukkan satu-satu angkanya. Nah, PD ini masih dicari kan tadi ya. PD ini masih dicari angkanya. Berarti P dikurang PD1-nya berapa? 60 dibagi PD2-nya PD2 40 dikurang PD1 60 gini ya. Sama dengan QD-nya kan masih dicari tadi ya. QD dikurang QD1-nya berapa? 20 dibagi QD2. Ya, QD2 berarti 30 dikurang QD1 20. Nah, PD dikurang 60 masih tetap dia. Nah, PD dikurang 60 dibagi 40 dikurang 60 minus 20 gitu ya. Sama dengan QD ini masih tetap. QD dikurang 20 dibagi 30 dikurang 20 berapa? 10. Oke. Nah, kalau kalian selanjutnya seperti ini, seperti pelajaran matematika ya, seperti biasa, ini dikali silang ya. Dikali silang ya. Jadi arahnya PD min 60 dikalikan 10. Oke. Pertama adalah 10 dikali PD min 60 gitu ya, yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua adalah min 20 dikalikan ke sama dengan gitu ya. Min 20 dikalikan ini ya, min 20 dikalikan QD min 20. Oke, sekarang dikalikan. Cara ngalinya gimana? 10 sama seperti matematika ini ya. 10 dikalikan PD gitu ya. 10 dikalikan min 60 gitu ya. Ini dikali. Oke. 10 kali PD berarti 10 PD. Itu ya. 10 dikali min 60 berarti min 600 sama dengan selanjutnya adalah yang ruas berikutnya ya. Min 20 dikalikan QD gitu sama. Min 20 dikalikan min 20. Oke. Min 20 kali QD berarti min 20 QD. Ya. Min 20 dikali min 20. Min dikali min berarti plus ya. Ditambah 4. Oke, sampai sini sudah paham? Lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat
di sini ada angka konstanta, ini disebut dengan angka yang tidak ada PD atau QD-nya di sini ya. Nah, 10 ini kita biarkan di tempatnya, 10 PD sama dengan, nah ini dipindahkan ke sini menjadi positif ya. Menjadi positif karena pindah ruas ya. Oke, berarti min 20 QD ditambah 400 ditambah 600. Oke, kita lanjut lagi ya. 10 PD sama dengan min 20 QD ditambah 1000. Itu ya. Lanjut. Sekarang 10 ini nanti dijadikan penyebutnya. Jadi penyebut. Ya. Pembagi ya. Jadinya PD sama dengan min 20 QD ditambah 1000 dibagi 10. Lihat di sini. PD sama dengan min 20 dibagi ini berapa? 2 QD ya. Min 2 QD gitu ya. Nah, ditambah 1000 dibagi 10 100. Jadi ini fungsi permintaannya adalah min 2 QD ditambah 100, atau sesuai dengan fungsi yang sebelumnya sampaikan, PD sama dengan konstantanya depan ya, 100 min 2 QD. Paham? Ini adalah fungsi permintaannya PD. Kalau kalian mau mencari QD, berarti QD-nya di depan gitu ya. Tinggal diputar aja yang bagian atas ini. Oke, paham ya? Sekarang pembuktian. Benar atau tidak ini fungsinya? Seperti ini. Ini pembuktian ya. Kita lihat pembuktian. Pembuktian. Tadi fungsinya berapa? PD sama dengan 100 min 2 QD. Kita lihat. 100 dikurang 2 QD-nya yang di sini kita ambil yang mana di sini? Kita ambil 20 ya. Dikali 20. Ya, 100 min 2 dikali 20 berarti 40. Berarti PD-nya berapa? 60. Betul atau tidak? Pada saat QD 20 di sini ya. Nah, PD-nya 60. Begitu juga yang kedua sama kalau ingin membuktikan. QD yang kedua juga sama. QD-nya diganti 30 dikalikan 2 berarti di sini 100 dikurang 60 berarti 40. Jadi pada saat PD 240 QD-nya 30. Oke, paham sampai sini fungsi permintaan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran contoh soalnya. Setelah contoh soal ini kalian diminta untuk mengerjakan tugasnya ya. Fungsi permintaan penawaran itu adalah pelajaran yang menyenangkan sebetulnya ya. Sekarang kita contoh yang kedua. Fungsi penawaran. Oke, ini contoh yang kedua. Lihat ya, terlihat ya. Nah, contoh soal fungsi penawaran. Oke, setelah fungsi permintaan penawaran nanti kalian diminta untuk menentukan harga keseimbangan ya. Oke. Sekarang kita lihat dari sini sama caranya seperti tadi dengan rumus yang tadi ya. Fungsi penawaran bedanya dengan simbolnya PS ya atau QS. Oke. Di sini contoh soalnya, Pak Bahrun adalah seorang pedagang jamu penumbuh rambut alami ya. Ini Ibu ambil contohnya dari media sosial ya. Sama saja nanti kalau kalian menemukan soal dimanapun ya, yang penting kalian sudah tahu rumusnya dan cara mencarinya, kalian akan bisa ya, gitu ya. Soal bagaimanapun dan dapat dari manapun kalian nanti juga bisa kalau sudah paham rumus dan cara mencarinya. Oke. Pak Bahrun adalah seorang pedagang jamu penumbuh rambut alami ya.
pada saat pasar ramai, oke, lihat hukum penawaran. Kalau hukum penawaran, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual akan naik juga, akan lebih banyak gitu ya. Begitu sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual akan turun juga ya. Oke, sekarang pada saat pasar ramai, ia menjual jamunya dengan harga Rp60 per unit ya. Dan jumlah yang ditawarkan adalah 20 unit. Dan jika Pak Bahrun menjual dengan harga 80 per unit dan jumlah yang penawarannya adalah 30 unit. Nah, kalian di sini diminta untuk menentukan fungsi penawarannya. Oke, caranya sama seperti tadi rumusnya ya. Tapi harus lengkap ini proses penyelesaiannya. Tidak boleh langsung ke dapat fungsi penawarannya dapat dari mana entah. Ya, yang penting kalian tahu caranya dan dimulai dari step awal ya, langkah dari awal dulu ya. Penyelesaian, biasakan seperti ini. Ya, penyelesaian. Diketahui. Oke. Kalau fungsi penawaran apa simbolnya tadi? Ya, PS ya. Price of supply atau QS, quantity of supply. Oke. PS1 ya. PS1 itu ini harum-harum aroma aroma ini chili. Jadi bersin-bersin di sini. PS1 berarti berapa? Price of supply 1 berapa? Rp60 ya. Oke, 60. Pada saat harga 60, quantity of supply-nya berapa? Ya, 20. PS2 pada saat PS2-nya 80, ini QS1 ya. QS2-nya 30. Bau cilinya sampai nyengat ke hidung. Oke, sudah diketahui seperti ini. Selanjutnya adalah ditanya fungsi penawarannya. Fungsi penawaran. Nah, jawab. Oke. Nah, rumusnya ditulis dulu seperti tadi. Tadi kalau fungsi permintaan itu kan lambangnya PD. Kalau sekarang PS seperti ini ya. Berarti PS dikurang PS1 dibagi PS2 dikurang PS1 sama dengan QS dikurang QS1 dibagi QS2 dikurang QS1. Oke, kita masukkan satu persatu angkanya ya. Kalau PS kan masih dicari. PS1-nya 60, oke. Dibagi PS2-nya 80 dikurang PS1 60 sama dengan QS dikurang QS1 20 dibagi QS2 30 dikurang 20. Selanjutnya ini masih tetap ya. PS min 60 dibagi ini berapa? 80 kurang 60 20 sama dengan QS min 20 dibagi 10 ya, sama silangnya. Kalau kali ini mencari QS berarti nanti QS-nya harus di depan sini ya. Kalau kali ini mencari PS berarti PS-nya harus di depan begitu. Tinggal dipindahkan aja nanti ya. Sekarang kita kalikan ya 10 dengan PS ini ya. Berarti
10 dikali PS min 60 sama dengan ini. Kemudian ruas berikutnya 20 dikalikan dengan ini ya, 20 kali QS dikurang 20. Oke, sama seperti tadi, 10 dikali PS, 10 dikali min 60. 10 kali PS 10 PS. 10 kali min 60 plus kali min berarti min ya, min 600 sama dengan ini juga sama, 20 kali QS, 20 kali min 20. 20 QS min 400 gitu ya. Nah, sekarang ini min pindah ke sini. Jadi pindah ruas kan? Jadi positif. Ya, buat catatan kalian supaya bisa nanti ya. 10 PS sama dengan sama dengannya harus ini ya. 20 QS min 400. Ini pindah ke sini jadi positif kan? Ditambah 600 gitu ya. Oke, 10 PS sama dengan 20 QS min apa plus? Kalau min 400 ditambah 600, iya jadi plus 200 gitu ya. Sekarang ini akan jadi penyebut yang 10-nya ya, membagi 20 dan 200 gitu ya. Oke, PS sama dengan 20 QS ditambah 200 dibagi 10. TPS sama dengan 20 bagi 10, 2 QS ditambah 200 bagi 10, 20. Jadi atau ini jadi fungsi penawarannya, atau PS kelihatannya sini ya. PS sama dengan 20 ditambah 2 QS. Ini fungsi penawaran. Nah, kalau kalian ingin mencari QS berarti yang tadi yang di atas ini dibalik aja, pindah ke sebelah sini. Jadi ini di sebelah kiri, kemudian ini sebelah kanan gitu ya. Sekarang pembuktian di sini ya. Pembuktian. Nah, dari fungsi PS 20 ditambah 2 QS ya. Coba lihat. Kita masukkan QS yang satu ya. 20 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 20 ditambah 40 sama dengan 6. Betul tidak? Ya, pada saat QS 20 maka PS-nya 60. Begitu juga kalau kalian masukkan yang 30 sama aja. 30 dikali 2 berarti 60 tambah 20 80 ya. Pada saat 30 QS 30 PS-nya 80. Oke, semoga paham di sini ya. Untuk harga keseimbangan kita nanti akan masuk ke materi berikutnya ya. Yang setelah ini kalian kerjakan tugasnya ya. Kerjakan tugasnya dan semoga paham ya, karena materi ini akan terus sampai di ujian kelas 3 nanti ya, atau kelas 12 nanti ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa komen di videonya dan jangan lupa simak videonya dan kemudian dicatat di dalam buku catatan ekonominya ya. Ditulis yang rapi, kemudian hasilnya di foto, dikirim di Google Classroom dan tugasnya juga dikerjakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.